Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada kita panjatkan kehadiran Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya hari ini hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat di ruang briefing SMKN 1 Cisarua. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala SMKN 1 Cisarua, yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan larangan Pak Ibu SST, kemudian Bapak dan Ibu peserta yang hari ini akan mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelumnya terima kasih telah hadir di ruang ini untuk mengikuti acara yang mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana dan juga alur waktunya. Hari ini mungkin izinkan saya menjadi moderator pada kesempatan hari ini, dan untuk mempersingkat waktu kegiatan hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMKN 1 Cisarua kepada Bapak Raden Uung Syarif Kurnia SPDMT, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apalagi arsalah rasulahu huda wa dinil haq wa yadhharahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul, bisa melaksanakan kegiatan demi kegiatan, menjalankan fungsi kita sebagai pendidik. Yang saya hormati dan saya banggakan pada Pak Indra sebagai penyelenggara acara, sebagai calon penggerak, dan juga teman-teman ya, yang lainnya. Terima kasih sudah bisa hadir dalam kegiatan kali ini. Kegiatan ini kaitannya dengan program guru penggerak. Ya, dalam hal ini berfokus pada Bapak Indra Wisma SST sebagai calon guru penggerak. Ini mungkin salah satu dari kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang dalam hari ini kegiatannya adalah diseminasi budaya positif SMKN 1 Cisarua. Diseminasi artinya penularan, pengimbasan, yaitu tentang budaya-budaya positif. Kalau saya baca di salah satu slide yang diberikan oleh Pak Indra, batasan mengenai budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi kalau mengacu pada definisi ini, ya tentu banyak sekali ya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan yang telah
harus diinventarisir ya. Apa saja yang dimaksud budaya positif secara detail. Kemudian apa kaitannya dengan ya ini terkait dengan pengaruh dari budaya positif itu sendiri yang nantinya diharapkan ya, akan menjadi apa namanya semacam layanan atau semacam suguhan kepada siswa sehingga siswa itu nanti berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ada pribadi yang kritis, artinya apa yang bisa disilakan di apa dimaknai. Mungkin kalau menurut saya secara sepintas kritis itu mengerti mana yang pantas atau yang tidak, paham mana yang benar atau yang tidak. Ya, jadi tidak membelok dan berani menyampaikan ya, hal-hal yang memang tidak benar untuk dikritisi, untuk dikoreksi, yang salah dikoreksi, diperbaiki, ya. Yang menyimpang juga demikian. Ya. Kemudian perlu rasa hormat. Nah, di sini adalah pengembangan tentang karakter. Jadi bagaimana budaya-budaya positif tadi bisa membentuk ya, peserta didik ya, diri kita di sini memiliki karakter yang baik, ya. Termasuk rasa hormat ya, dan juga tanggung jawab. Ini memang PR buat kita ya. Ini salah satu contoh waktu Bapak Aseng, Kak Warcap memberikan materi tentang pramuka. Jadi ada siswa peserta didik baru saat MPLS itu. Ya mungkin karena kebiasaan di rumah atau di lingkungan berperilaku yang menurut dia mungkin hal biasa. Tapi dia tidak sadar bahwa dalam tataran karakter itu sebetulnya karakter yang buruk, ya. Sehingga Pak Asep waktu itu tersinggung dan marah, dan saya juga setuju. Jadi ya karakter seperti Jawa mencari perhatian dengan hal yang kurang baik, ya. Itu sekarang memang jadi tren di antara anak-anak milenial, apalagi anak SMP, anak SMA, SMK, yang memang usianya yang sudah terpengaruh dengan perilaku-perilaku yang mereka sendiri tidak tahu ukurannya apakah perilaku itu baik atau buruk. Mungkin mereka menyangka ini hiburan saja, entertainment, ya. Dengan ucapan-ucapan yang sebetulnya tidak pantas, dengan gerakan-gerakan yang seperti tidak pantas, gesture. Jadi ada kesan merendahkan atau mengunderestimate orang lain. Itu mungkin mereka ambil dari pergaulan sesama mereka atau dari internet atau dari medsos. Ya. Mereka tidak bisa memilah dan memilih, sehingga kadang-kadang perilaku buruk itu digeneralisir. Sama bisa dilakukan di masjid, di sekolah, dengan teman, dengan guru dan sebagainya. Ya, maka Pak Aseng marah besar. Gue tadi malam juga Bapak mandi di sholat. Anak-anak itu ngobrol di masjid, anak-anak rumahnya. Itu anak-anak SD yang kelas 5, 4, 5, 6, ada SMP-nya. Mungkin karena mereka sudah biasa bergaul di luar, bagaimana berperilaku, bagaimana berbicara, ya nyantai aja. Jadi walaupun mereka di masjid tidak tahu posisi, tidak tahu kondisi di masjid, ngobrolnya seenaknya aja, kayak ngobrol di luar. Memang kata-kata yang
berubah. Tapi sebetulnya zaman sekarang kalau misalkan seseorang dipanggil dengan binatang itu tidak marah, tidak biasa. Di antara mereka itu tidak jadi marah dipanggil dengan kata-kata yang tidak baik, bahkan binatang yang najis pun mereka biasa. Sehingga di masjid pun mereka berlaku seperti itu, sehingga ada bapak-bapak yang sampai marah. Ya. Memang sangat tidak pantas itu potong. Nah, tentu kita jangan lantas menyalahkan anak, karena dalam mindset anak itu semacam hal yang wajar, hal yang biasa. Mereka tidak mengenal baik buruk. Ya, jadi sekarang mindset anak sekarang itu seperti kurang wawasan atau kurang paham apakah ini baik atau buruk. Tapi yang penting mereka menggunakannya untuk mengekspresikan dirinya. Ya. Jadi tata kriti, sopan santun itu beda dengan itu anak waktu bapak masih SD. Wah, itu guru itu luar biasa hormatnya itu. Dan tahu betul orang tua ya, mengajarkan ini salah, ini nggak boleh, ini tabu. Kalau sekarang sepertinya nggak ada. Ya. Ya termasuk anak saya juga kadang-kadang, lo kamu ngomong gitu sama ayah, sama ibu. Dia nggak nyadar anak SMP ya. Yang kuliah juga sama kok, berbicara sama orang tua kayak dengan temannya. Cuma mungkin nanti juga akan teralami. Saya juga kadang-kadang kaget. Saya ngobrol berani ke orang tua, ke bapak, ke ibu dulu ya berbicara seperti itu. Ya memang bukan kasar, tapi bukan tempatnya kata-kata itu ungkapan itu ekspresi tertentu dipakai untuk berkomunikasi kepada orang tua. Ya. Nah, ini jelas ya PR bagi kita. Memang itu tuntutan ya anak-anak milenial sekarang itu sepertinya mengabaikan hal-hal yang pokok ya, yaitu masalah perilaku sopan santun tata kriti. Itu memang kita rasakan kurang, kita sendiri ya. Secara umum memang seperti itu. Ada itu sangat kurang. Nah ini mungkin juga dicontohkan oleh orang-orang dewasa. Ya orang-orang dewasa dalam perilakunya kurang kontrol. Ketika memperlihatkan perilaku yang kurang baik, mereka ditonton oleh anak-anak sehingga anak-anak meniru. Karena anak-anak itu adalah peniru terbaik. Ya, anak-anak itu peniru terbaik. Nah melalui kajian ini, melalui diskusi ini nanti silakan ya dengan Pak Indra ya. Mungkin ada simulasinya bagaimana budaya positif itu mungkin Pak Indra diinventarisir dulu apa saja sih yang ada di sini. Semua karena alasannya karena semua. Kemudian bagaimana diimplementasikannya agar budaya positif tadi itu bisa menjadi pemicu ya, kepada anak menjadi memiliki hal yang baik, yang berintegritas, yang mempunyai kesopanan santun, rasa hormat, kemudian juga memiliki rasa tanggung jawab. Hal itu yang disampaikan memang ini masalah yang bukan sepele Pak Ida sebetulnya. Ini permasalahan bangsa, permasalahan besar. Karena kalau kita sering melihat, memperhatikan kehidupan nyata kita sehari-hari yang semakin berkurang, semakin menipis itu adalah masalah-masalah karakter, masalah adab. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat dan kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Selamat kepada Pak Indra untuk meneruskan kegiatan ini sampai
terima kasih kepada teman-teman guru yang juga mau nanti diajak berbagi dengan kita dalam kegiatan diskusi budaya positif SMK. Saya tutup wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau begini ya. Terima kasih untuk bapak-bapak sudah memaparkan sambutannya. Langsung kita ke kegiatan yang kedua, yaitu materi mengenai diseminasi budaya positif SMKN 1 Cisarua oleh Pak Indra SS. Padanya dipersilakan. Ya, makan ya. Terima kasih kepada Bu Mary sebagai moderator selama kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillah, kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam, semoga berlipat kepada kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan sejawat yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif SMKN Cisarua. Hal ini merupakan salah satu tahapan tugas yang harus saya penuhi dalam program itu ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Karena ini sudah siangnya, apa perlu explain dulu? Tidak boleh. Langsung saja ke materinya. Oke, saya awali dulu dengan pertanyaan dulu ya. Ini adalah pertanyaan pemantik bagi kita semua, gitu ya. Itu yang pertama adalah apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu sangat penting? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab pertanyaan pemantiknya? Ada? Menurut ya, silakan Bu Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak, ini mungkin berdasarkan pribadi ya. Budaya sekolah, budaya itu adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah, kalau di suatu wilayah berarti yang sudah turun-temurun ya Pak ya. Nah kalau di sekolah berarti yang memang kebiasaan atau adat istiadat yang memang berlaku di sekolah tersebut atau yang biasanya sih tergantung dari kondisi wilayah. Di Cisarua beda budaya sekolahnya dengan di wilayah Bandung. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang mau jawab sekolah penting budaya sekolah atau Bu lagi? Ya. Saya lihat pertanyaannya apa yang bawahnya tidak di. Ya, mengapa budaya sekolah itu penting ya, terutama mengapa penting dipahami karena tadi itu biasanya punya karakteristik budaya sekolah itu, masing-masing sekolah punya budaya ya punya sesuatu yang karakteristik, terutama bagi warga sekolah itu jelas harus memahami seperti apa budaya di sekolah tersebut ya, terutama ya untuk menjalin keselarasan ya, keselarasan di antara warga sekolah, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dimotivasi ya, atau di apa ya namanya, di
diberikan gitu, terutama kepada misalnya warga sekolah yang baru hadir. Jadi budaya-budaya baik itu bisa supaya bisa diteruskan kepada warga sekolah yang baru, dan untuk warga sekolah yang lama itu bisa tetap melestarikan supaya budaya itu tetap bisa bisa menjadi membuat sekolah itu tetap terjadi keselarasan, tidak ada konflik. Oke, luar biasa sekali ya pemahaman dari Bu Bibi. Apa itu budaya sekolah? Kita pahami betul ya, di situ tadi ada kata kuncinya itu adalah sebuah kebiasaan. Dari mulai hal kecil menjadi sebuah kebiasaan, dimulai dari lingkungan yang kecil dulu sampai ke lingkup sekolah. Kebiasaan ini harus merujuk kepada hal-hal yang bersifat baik. Jadi kebudayaan di situ tidak serta-merta membuat kebudayaan itu semuanya kita ambil, tapi kita memberikan yang namanya itu nilai-nilai kebajikan. Ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, mengapa budaya itu penting? Betul tadi untuk menciptakan lingkungan yang positif dan budaya yang baik di sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, budaya positif. Nah, di sini saya mau beberapa sumber terutama dari modul psikologi juga, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid. Nah, ini ada tambahannya, berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, di modul ini pula kita akan bertemu dengan bagaimana membentuk budaya yang bisa berpihak pada murid dan tidak sifatnya menghakimi. Nah, pada sesi hari ini merupakan menu ya, atau materi-materi eksplorasi konsep budaya positif yang akan kita sama-sama pelajari ya. Nah, di sini mungkin perlu saya tegaskan kepada Bapak Ibu. Di sini saya bukan lebih expert ya, tidak gitu. Di sini saya hanya berbagi saja. Mungkin kenapa kayak saya berdiri di sini itu karena mungkin saya lebih tahu duluan. Gitu, ya. Jadi di sini kalaupun Bapak Ibu ada masukan atau pertanyaan silakan disampaikan untuk agar menjadi koreksi bersama. Gitu ya. Jadi di sini tidak setelah kita berkomunikasinya bisa dilakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah eksplorasi konsep dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma tentang teori kontrol. Yang kedua adalah makna disiplin dan nilai kebajikan. Selanjutnya adalah hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya ada lagi 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 fungsi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama adalah paradigma teori kontrol itu ada 4 ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru selalu merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Pada kenyataannya adalah murid yang mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan dengan kita memberikan penguatan positif itu bisa efektif dalam mengontrol murid. Pada kenyataannya murid akan menjadi murid yang tidak mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter. Kita mungkin zaman dulu beranggapan ketika mendidik atau memberikan penekanan kepada murid dengan cara memberikan kritik atau membuat murid merasa bersalah, itu akan membuat karakter yang membentuk karakter yang kuat atau menguatkan mental. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita beranggapan dengan kita usia kita yang sekarang itu bisa mengontrol murid-murid kita yang umurnya masih di bawah kita. Oke, selanjutnya
Oke, sekarang kita ke makna disiplin. Nah, di sini ada makna disiplin dan nilai kebajikan menurut bahwa pendidikan kita yang baru. Itu Bapak Kiai Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Suku pun disiplin itu bersifat self disiplin, atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala-galanya, tetapi kita itu sama saja. Sebab jika kita tidak cara melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana kemerdekaan. Tetap lagi di sini Bapak Ibu disinggung lagi soal kemerdekaan atau kemerdekaan, di mana ketika kita menerapkan pendisiplinan itu harus dalam koridor kemerdekaan. Selanjutnya, maka disiplin dan nilai kebajikan menurut dia dosen. Nah, ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa arti disiplina yang belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disikal atau pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan kenapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik akan saya ulas di slide berikutnya, Bapak Ibu ya. Nah, makna disiplin dan nilai kebajikan, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan yang besar. Nah, dengan nilai kebajikan di sini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal gambar sebelah kanan itu merupakan 6 paradigma dari pelajaran Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan melarang mulia. Ada mandiri, ada pendapat kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Ini merupakan harapan kita di sekolah agar menanamkan profil pelajaran Pancasila ini pada pokok kita dengan cara menanamkan budaya yang positif yang baik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tersebut tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Nah, ada hal menarik Bapak Ibu yang saya temukan di pembelajaran di guru penggerak, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Yang menarik itu, kalau hukuman mungkin kita sudah tahu itu sudah konotasinya sudah negatif. Gitu. Kalau penghargaan kita mungkin berpikir itu adalah positif ya. Namun kita tidak akan bahas kenapa di sini itu tidak boleh atau mungkin menganggap penghargaan itu hal yang kurang baik gitu. Oke, nah ini adalah tiga motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi dan ada 2 jenis motivasinya ya. Yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang didapat dari luar diri kita, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau ekstrinsik. Contohnya misalkan ketika siswa berpakaian rapi atau lengkap, atribut lengkap itu karena di tempat sekolah ada aturannya. Dan mereka mematuhi atau benar-benar mematuhi hal tersebut dikarenakan takut akan ada hukuman. Ya, itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi kenapa tadi penghargaan dikatakan kurang efektif untuk menumbuhkan disiplin. Karena itu merupakan motivasi ekstrinsik yang ada di luar dari diri sendiri. Contohnya misalkan ketika kita sendiri misalkan sebagai guru diminta untuk datang tepat waktu dikarenakan ada penghargaan menjadi pegawai terbaik misalkan. Nah itu berarti motivasi untuk datang tepat waktu itu bukan dari dalam diri sendiri. Yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Nah di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang lain yang mereka percaya. Nah di sini
pada motivasi ini sudah dipastikan motivasinya datang dari dirinya, jadi bukan didorong ataupun dipicu oleh motivasi dari luar. Nah, di sini maka disiplin dan kebajikan menurut Al-Fiqh ya. Di sini ada juga pendapatnya, yaitu saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih melakukan sesuatu. Ya. Jadi ketika kita terbiasa memberikan penghargaan, seolah itu tidak yakin kepada kemampuan murid kita. Bahkan mereka juga tidak yakin untuk memilih atau melakukan hal yang kita instruksikan, gitu ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi yang saya katakan cukup menarik ya. Jadi di sini tuh ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini banyak tadi miskonsepsi antara hukuman dan konsekuensi. Orang menganggap hal ini sama, padahal berbeda ya. Jadi contoh yang pertama adalah hukuman itu bersifat terlarang dari pihak guru yang memberikan. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati murid. Contohnya misalnya begini, ada siswa yang terlambat nih. Nah, siswa tersebut bertemu guru misalkan, ada dihukum nih, hukumnya itu kamu terlambat ya misalkan ya. Nah, silakan lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 5 kali. Nah, itu adalah sebuah hukuman, bukan lagi konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya yang sudah disepakati. Contohnya misalkan ketika ada siswa terlambat sebanyak 10 menit, maka siswa tersebut harus menggantinya di jam istirahat selama 20 menit untuk mengejar ketertinggalan dari keterlambatan. Itu salah satu contoh konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi jika itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu. Jadi siswa diberikan dorongan agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tidak berfokus pada kesalahannya. Gitu. Jadi tidak harus menebus kesalahannya. Gitu. Misalnya adalah tanpa melalui satu kesepakatan, ya. Jadi juga jalan hukum, gitu ya. Dan biasanya tidak ada korelasinya. Misalkan ketika siswa tidak mengerjakan tugas, hukumannya misalkan bersikap PC, itu kan tidak ada korelasinya. Atau misalkan mengganggu temannya, bukan yang kita suruh minta maaf, malah misalkan harus bersih keras, gitu kan? Itu tidak ada korelasi. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Konsekuensi itu berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Seperti tadi ya, Bapak kasusnya, ketika siswa terlambat 20 menit, maka diminta untuk mengganti selama 20 menit pada pelajaran, pada istirahat misalnya atau misalnya di jam pulang diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terlambat, datanya terlambat, Selanjutnya, kalau untuk restitusi itu tadi merupakan bukan tawaran, bukan paksaan. Ya, selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Ya, jadi di sini tuh di dalam restitusi tidak dilihat kesalahan, ya, tapi akan lebih berfokus pada bagaimana solusinya. Selanjutnya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya kalau kita ketika menghukum itu akan memisahkan murid yang bersalah dengan murid-murid yang ada di kelasnya. Ya. Nah, pada restitusi ini siswa dikembalikan pada kelompoknya dengan dalam keadaan yang baik. Gitu, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya restitusi ya, ini adalah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti itu Bapak Ibu kita akan membahas slide tentang kebutuhan dasar manusia. Ini cukup menarik juga. Nanti selanjutnya ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menguatkan.
resolusi fokus pada solusi, resolusi mengembalikan murid pada murid yang bermasalah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya, nah ini kita bareng-bareng kita analisis nih, coba nih. Ini antara hukuman atau konsekuensi. Ini yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang bisa jelasin kenapa ini hukuman? Paksa Pak itu sekali buku kalimat. Karena apa? Karena tidak sinkron dengan keterlambatannya, dengan kesalahannya. Oh ya, sebetulnya karena tidak sinkron, tidak ada korelasinya gitu ya. Terlambat kan harusnya apa? Kalau misalkan mau konsekuensi, misalkan dihitung muridnya berapa menit terlambatnya dan diganti di murid yang lain. Itu misalnya contoh ya. Kalau misalkan pakai resolusi lebih bagus lagi, disuruh cari solusi gimana biar tidak terlambat. Membersihkan catatan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Karena ada di situ apa namanya itu perbaikan ya dari kesalahan yang dibuat. Jadi memperbaiki lah, ada solusinya. Mengganti kata sebagai teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Konsekuensi. Mengantar taman ke UKS dan mengobatinya karena mendorong saat berolahraga. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena membuat salah satu temannya menangis. Hukuman. Ada yang udah pada pintar, hebat ya. Oke, lanjut ya. Mau dibantu, Pak? Di next. Oke, nah ini ada hal yang penting Bapak Ibu ya. Di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, kan tadi ya kita bahas di awal bahwa penghargaan itu korelasinya kan positif ya. Mungkin kita pun ketika memberikan sesuatu kepada anak itu kan sebuah ya, kita kan hal positif ya, kita hal positif. Nah, kenapa di sini dikatakan hukum? Kayak pertama nih, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tadi itu ketika seorang murid diberikan penghargaan karena ingin mendapatkan sesuatu, maka motivasi intrinsnya tidak akan terlatih ya. Yaitu akan selalu mengandalkan dapat penghargaan. Yang kedua adalah penghargaan merasa hubungan. Jadi ketika misalkan kita memiliki ada 30 murid ya, dan sedangkan ada 2 atau 3 yang dapat penghargaan, biasanya akan terjadi kecemburuan sosial ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, dalam hal ini misalkan dalam penilaian Bapak Ibu, ketika misalkan kita memberikan jeda waktu deadline waktu tugas itu 1 minggu nih, karena kita ingin memberikan ceritanya ya, memberikan penghargaan, maka kita mungkin sebagai guru akan memberikan pengumuman, silakan anak-anak kalau bisa mengumumkan dalam 3 hari dapat nilai tambah plus. Maka ketika di situ siswa itu tidak akan maksimal mengerjakan, karena seharusnya dia seminggu mengerjakan bisa maksimal, bisa tepat gitu ya, dan kualitasnya juga tidak turun ya, itu malah jadi ada penurunan kualitas juga, ketepatan penilaiannya tidak tercapai karena seharusnya nilainya maksimal jadi tidak maksimal karena tadi itu ada ibu oleh penghargaan tadi. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan memperhatikan kreativitas. Ya. Nah, di situ contoh misalkan ketika Bapak Ibu menuliskan sebuah proyek ke siswa, maka membuat dokumen B misalkan ya, membuat dokumen B. Nah, dengan kata-kata seperti ini misalkan, anak-anak silakan buat dokumen B, kalian akan Bapak kasih nilai tambah. Nah, padahal siswa itu bisa membuat dokumen sampai A, gitu ya. Tapi karena gurunya hanya memberikan sampai B saja, maka kreativitasnya tidak akan tereksplor, gitu ya, tidak akan meningkat. Karena tadi itu ada pembatasan dari kita sebagai guru. Yang keenam adalah penghargaan hukum. Nah, ini minggu tadi kita bahas kenapa ini hukum. Soalnya dalam pertanyaan ya, ketika ada siswa ranking 2, itu mereka akan merasakan tidak lebih baik dari ranking 1, gitu kan ya. Ketika ada ranking 3, dia akan merasa tidak lebih baik dari ranking 1 dan 2.
Dan lebih parahnya Bapak Ibu, ketika ada siswa yang tidak beranking, apalagi misalkan di apa ada pengumumannya itu ada sampai lembar terbawah, maka dipastikan murid tersebut akan merasa mereka itu menjadi identitas yang gagal. Ya, itu kenapa di sini dikatakan penghargaan itu adalah menghukum. Ya lanjut. Nah masih di penghargaan yang selanjutnya penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dalam waktu jangka pendek. Itu kalau misalnya pendek iya efektif memang. Contoh misalkan, kadang-kadang ada sini ya nanti yang mengerjakan itu akan diberi nilai yang tambah. Itu otomatis kita kerja ya. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Coba misalkan di kasus yang pertama tadi, ketika kita kadang-kadang ada tugas ya ada apa pasti nilai tambah. Nah, ketika kita nggak kasih nilai tambah, motivasinya akan hilang gitu. Ya. Karena itu tadi betul-betul penghargaan itu menghukum kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, tadi di kasus yang pertama masih yang sama, siswa tidak akan menyadari nilai positif dari pengerjaan tugasnya. Mereka hanya ingatnya ya penghargaan, nilai plusnya gitu ya. Tidak ada lagi nilai kebaikan yang mereka serap, tidak ada lagi kebermanfaatan dalam pembelajaran yang mereka serap. Gitu. Ketika penghargaan ini selalu dijadikan sebuah acuan. Nah, sekarang ini keyakinan kelas ya. Kenapa keyakinan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Oke. Nah, ini keyakinan kelas itu ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kesepakatan kelas itu lebih rinci dan detail ya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya. Selanjutnya kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan, tapi bukan peraturan ya, karena kesepakatan kelas itu dibuat bersama dengan murid-murid. Selain kita juga ikut andil untuk mengarahkan, murid juga ikut memberikan kesepakatan yang ingin mereka capai atau mereka tentukan. Ya. Sedangkan keyakinan kelas itu selain abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Yang nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agamanya. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu ini mungkin ada sedikit yang jadi kesepakatan kelas itu sebetulnya wajib kita buat ya, bersama yang boleh di kelas ya. Jadi tugas kita itu mengarahkan anak-anak untuk memetakan ataupun mengungkapkan kesepakatan apa yang ingin mereka gunakan di kelasnya ya. Contohnya seperti ini. Contoh misalkan ketika mendengarkan ketika guru atau teman kita berbicara. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan universalnya ya. Contoh nih yang nilai kebajikan yang universal itu yang diyakini adalah menghormati diri sendiri dan orang lain ya. Nah maka kesepakatan kelas mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara itu masuk mana nih? Menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah ada contoh lagi nih misalkan nih nanti siswa mau utarakan Pak misalkan berdoa sebelum dan sudah belajar, maka keyakinan yang diyakini apa? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Nah, jadi kesepakatan ini adalah rincian atau hal-hal yang lebih konkret yang kita sepakati dengan murid-murid. Jadi ini yang juga kita buat ini Bapak Ibu. Ini kita sepakatkan dengan siswa. Nah, nanti ketika siswa melakukan kesalahan, nah, maka ini yang kita sodorkan ke siswa. Jadi bukan lagi peraturan. Kalau peraturan kan dari guru ya, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ini. Bahkan kalau makan itu kebutuhan dasar manusia ya. Gitu. Kalau mau makan, gimana gitu? Oke, lanjut. Nah, menuju budaya positif yang pertama tadi ya,
kita kesepakatan dulu untuk bikin kesepakatan kelas dulu, ya. Itu berdasarkan dari keyakinan kelas, menciptakan lingkungan yang positif. Selanjutnya adalah bisa terciptanya murid positif keseluruhan di sekolah. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ini sangat esensial, merupakan esensi dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan contohnya ketika siswa kita pilah-pilah perlakuannya, maka kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu berarti sudah hilang. Nah, biasanya di sini siswa akan mencari perhatian, gitu, akan dalam tanda kutip akan sedikit bermasalah, akan tidak seimbang. Selanjutnya penguasaan kemampuan dan kemampuan. Nah, di sini juga betul Bapak Ibu, tidak hanya kita yang ingin dihormati ataupun merasa ada ingin pengakuan, murid pun sama. Ya. Nah, di sini tuh bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten yang unik. Nah, tadi itu gini, bedakan antara penghargaan dan apresiasi. Ya. Apresiasi nggak masalah kalau contoh gini, ketika siswa itu membuat, misalkan nih kalau guru bahasa Indonesia ada siswanya yang membuat cerpen yang bagus, apresiasi kan tidak ada salahnya kalau apresiasi. Ya, karena di sini juga itu sebuah kebutuhan. Kebebasan yaitu memiliki pilihan yang dan mau mengendalikan arah hidup seseorang, perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, sedang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kita bukan artinya membebaskan yang baik, tapi kita tetap memberikan pengawasan pada murid kita. Kesenangan, nah ini mungkin kebutuhan dasar manusia yang mungkin kita juga ya, ini pun kita sama ya, kita butuh kesenangan untuk bermain, untuk tertawa gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan
Mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Di slide selanjutnya ini tentang 5 proses kontrol kita sebagai guru.
Di materi kali ini kita bisa merefleksi di mana posisi kita. Yang pertama adalah ada konsep penghubung, di mana penghubungan ini bisa berupa fisik juga, fisik ataupun verbal. Ya. Nah biasanya guru-guru yang memiliki posisi ini selalu menekankan sekolah untuk menekan siswa, gitu ya. Nah, lebih dalam lagi gitu, gimana siswa biar ngerasa jerah, kapok dan sebagainya, tanpa menghiraukan penyelesaian. Yang penting menghukum aja gitu. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya bersuara pun membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau berhati. Nah, negatifnya di sini adalah siswa akan merasa menjadi pribadi yang gagal. Ya, jadi tidak akan membuat siswa lebih baik. Ya. Selanjutnya adalah posisi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya melakukan murid melalui persuasi. Nah, negatif atau dampak negatifnya adalah siswa atau murid akan ketergantungan pada guru-guru tertentu. Ya. Contohnya ketika misalkan Bapak mungkin bisa sering melihat ketika ada seorang murid yang membedakan perlakuan kepada guru-guru, gitu ya. Ada mungkin ke guru A karena mungkin merasa teman dia dekat, ke guru B karena dia mungkin penghukum, gitu ya, jadi nggak akrab, gitu ya, ataupun nggak mau ikut aturan, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Nah, pemantau di sini adalah guru-guru yang mengawasi. Nah, biasanya untuk pemantau ini mereka akan memberikan konsekuensi kepada murid-murid yang melakukan kesalahan. Jadi biasanya tahapan itu adalah data dan ukuran kesalahan dan apa konsekuensinya. Selanjutnya manajer. Seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi biasanya kalau yang manajer ini dia itu sudah mempunyai melakukan tahap ini, teman dan pemantau. Nah, ini tahapnya lebih tinggi lagi, makanya kita itu sebagai guru disarankan di posisi manajer. Nah, di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut dan diperlukan. Jadi suatu juga bisa kembali lagi ke posisi yang sebelumnya. Kayaknya video deh. Oke, nah Bapak Ibu kita akan simak bersama-sama video dari beliau posisi Pak Guru. Salam menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Nah, materi terakhir ini tentang segitiga diskusi. Ya. Menurut masih dari dosen itu segitiga diskusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kampung mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga diskusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam ketiga tahapan ini, Bapak Ibu, ini tidak boleh ada yang terlewat dengan serutan. Jadi ketika terjadi kesalahan yang dilakukan siswa, itu yang pertama itu distabilkan dulu identitasnya, ya. Lalu dia akan lanjut ke memvalidasi tindakan kita, ya, sebagai guru memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang mana? Keyakinan yang kita buat di kesepakatan kelas atau di keyakinan kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi, aku tahu nggak aturan sekolah, mereka tidak akan lebih hafal ketika itu sebuah kesepakatan, menjadi sebuah kesepakatan, gitu ya. Dan mereka akan merasa lebih sepakat untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati sendiri. Gitu. Selanjutnya, nah ini tadi tahapan-tahapannya itu yang pertama menstabilkan identitas, ini merupakan tahap pertama, ini contohnya dengan nanti ada jadinya. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep yang kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terlibat menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika rapat dalam perkembangan tersebut dilakukan, maka anak akan siap untuk berbuka dengan nilai yang dipercaya. Nah, ini ada contoh-contoh yang bisa kita utarakan kepada murid yang terlibat masalah. Bapak Ibu, yang pertama kita contoh dengan menstabilkan identitas. Misalkan perkataan berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau mungkin saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, di sana itu bukan membenarkan kesalahannya, tapi menstabilkan dulu identitasnya. Kan siswa itu mungkin sedang takut, atau sedang marah, sedang kecewa, gitu ya. Kita stabilkan dulu. Jadi bukan kita membenarkan apa kesalahan yang dilakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita merujuk ke slide sebelumnya bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita boleh tanya ke siswa, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, pasti kan ada alasannya apa, dan tujuannya apa, kenapa hal tersebut dilakukan. Atau mungkin juga bisa kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting bagi kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menemukan sikap yang baru. Ya. Nah, ketika langkah 1 dan 2 ini sudah dilakukan, nah, tanyakan keyakinannya. Tentunya dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Atau lagi, apa nilai umum yang sudah kita sepakati. Ya. Yang mana? Yang itu tentang keyakinan kelas tadi. Ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu kan bisa ditanyakan ya Bapak Ibu untuk memberikan keyakinan kepada murid yang sedang terkena masalah. Selanjutnya, nah ini adalah penerapan segitiga diskusi. Bapak Ibu silakan disimak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Sudah selesai istirahatnya? Sudah tahu kenapa Nopal dipanggil oleh Bapak ke sini? Tidak tahu Pak. Oke. Tadi Bapak dapat laporan dari Tina. Nah, kamu meminjam alat praktek Tina tanpa izin, betul? Betul. Baik Nopal. Menurut Bapak meminjam alat praktek tanpa izin itu merupakan kesalahan bukan? Ya, kesalahan. Oke. Baik, kesalahan itu manusiawi ya Nopal ya. Juga pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan kita bisa berusaha untuk memperbaikinya. Nah sekarang Nopal ada alasannya ya ketika meminjam alat praktek Tina tanpa izin. Boleh Bapak tahu? Alat praktek saya ketinggalan Pak. Oke. Nopal masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama?
Kenapa? Oke. Apa keyakinan yang dilanggar menurut Bapak? Menurut Novel itu kejujuran, Pak. Oke, kejujuran. Menurut Bapak, pentingkah kita bersikap jujur? Penting, Pak, karena akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dengan orang lain. Oke, itu dengan sikap jujur akan menyebabkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya kepercayaan yang dibangun. Oleh sebab itulah sangat penting bersikap jujur dimanapun kita berada. Karena orang jujur sangat disenangi oleh siapapun. Baik, Pak, mohon maaf saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, terima kasih ya Bapak sudah meminta maaf. Meminta maaf juga merupakan hal yang positif, tindakan yang kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan. Menurut Nopal, agar Tina dapat menerima ketika alatnya dipinjam, itu harus seperti apa? Saya akan meminta izin terlebih dahulu ketika akan meminjam barangnya. Oke, kapan Nopal akan membiasakan ketika meminjam barang itu selalu meminta izin? Dimulai dari sekarang. Oke, baik, bagus ya. Bapak sangat mengapresiasi tindakan Nopal. Bapak ingin Nopal menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal kejujuran. Oke, silakan Nopal boleh kembali lagi ke kelasnya. Oh, terima kasih. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kenapa eksekusi itu penting? Yang pertama, itu ketika kita tidak menggunakan eksekusi, rasa bersalah itu merasa hati Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kebayangnya pun kita yang kita ajar itu ketika merasa bersalah, mereka kan mengalami identitas kegagalan, bisa agresif, bisa pasif. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi tadi itu bagi poin 2 bahwa ketika perasaan bersalah itu muncul dan membuat kita terperangkap dari masa lalunya, maka bisa dipastikan bahwa kita akan mengalami yang namanya identitas gagal. Oke, demikian ya saya paparkan. Namun Bapak Ibu sebelumnya saya minta untuk Bapak Ibu mengisi dulu mentimeter yang sudah saya kirimkan linknya Bapak Ibu ya. Silakan isi. Ini terima kasih Bapak Ibu sudah menerima respon di mentimeternya. Di sini ada ini sangat menginspirasi. Apresiasi diri ya, ada lagi luar biasa, ambil ilmu, posisi, good job, ingin mempraktekkan hal baru, menarik sekali. Itu terima kasih Bapak Ibu. Feedback dari Bapak Ibu sangat membantu saya untuk lebih menjadikan apresiasi untuk saya dan juga untuk lebih meningkatkan saya di kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada yang salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Ben sebagai moderator. Terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa hari ini. Dengan Pak Indra Misbah SST, boleh kita sama-sama apresiasi dengan tepuk tangan. Mungkin kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Barangkali itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Semoga Bapak dan Ibu guru semuanya bisa berkumpul lagi dalam kegiatan selanjutnya. Betul ya Pak Indra? Ya, sehat selalu Bapak dan Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama jadi. Bapak, Biar
Hello.